Suparta, terdakwa kasus tata niaga komoditas timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah, meninggal dunia di RSUD Cibinong Bogor Senin 28 April 2025 sekitar pukul 6:05 menit. Belum diketahui pasti penyebab Suparta meninggal dunia. Tak banyak informasi soal Suparta termasuk di Bangka Belitung tempat dirinya mendirikan perusahaan smelter PT Refine Bangkaten. Namun begitu dalam kasus mega korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung tersebut, Suparta didakwa menerima uang hasil korupsi timah senilai 4,5 triliun rupiah. Hingga akhirnya ia dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman 14 tahun penjara. Selain itu, jaksa juga meminta Suparta dihukum membayar pidana denda sebesar 1 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, ganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Selain itu, Suparta dikenal berteman sejak lama dengan suami Sandra Dewi Harvey Boyce yang sebelumnya sama-sama aktif di bisnis batubara sejak kurun waktu 2012 hingga 2013. Terdakwa kasus tata niaga komoditas timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah dilaporkan meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar membenarkan bahwa Suparta meninggal dunia di RSUD Cibinong Bogor pada Senin 28 April sekira pukul 18:05 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, ketika disinggung soal penyebab meninggalnya Suparta, Harli belum dapat memastikan hal tersebut. Namun dia menduga bahwa Suparta meninggal karena penyakit yang diidapnya. Harli juga menyebutkan bahwa Suparta selama ini ditahan di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Menurut Harli, saat ini proses penyerahan jenazah dari Lapas Cibinong ke Jaksa tengah berlangsung. Tidak banyak informasi soal Suparta termasuk di Bangka Belitung, tempat dirinya mendirikan perusahaan smelter PT RBT. Namun ia disorot setelah didakwa terlibat kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Suparta pun didakwa menerima bagian 4,5 triliun rupiah terkait kasus korupsi tersebut. Selain korupsi, Suparta juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Uang hasil pencucian itu dilakukan terdakwa melalui istrinya, yakni Anggraini, dengan cara pembelian sejumlah aset. Suparta diketahui divonis 8 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kemudian pada tahap banding, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis Suparta menjadi 19 tahun penjara. Selain pidana badan, Suparta juga dijatuhi pidana denda oleh majelis hakim sebesar 1 miliar rupiah subsider kurungan selama 6 bulan apabila tidak membayar denda. Tidak hanya pidana badan dan denda, hakim dalam amar putusannya juga membebankan Suparta membayar uang pengganti sebesar 4,5 triliun rupiah. Dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan punya kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti.